Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehatul Jana. Saya salah satu mahasiswa dari kelas Sensor Cerdas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari perancangan sebuah Internet of Things atau IoT sederhana dengan menggunakan Node MCU ESP8266 yang digunakan untuk memonitoring suhu dan kelembapan dengan menggunakan sensor DHT11. Berikut ini merupakan tujuan dari praktikum, yaitu untuk membuat proyek sederhana menggunakan Node MCU ESP8266 ini dengan menggunakan sensor suhu. Di sini saya menggunakan sensor DHT11. Tujuan dari praktikum saya ini digunakan untuk memonitoring suhu dan kelembapan dengan platform ThingSpeak. Jadi di ThingSpeak nanti kita bisa mengamati suhu dan kelembapan. Berikut ini alat dan komponen yang digunakan. Yang pertama yaitu Node MCU 8266. Node MCU sendiri ini merupakan pengembangan dari ESP8266 dengan firmware berbasis ELUA. Pada Node MCU ini juga dilengkapi micro USB di sini yang berfungsi sebagai untuk pemrograman ataupun sebagai power supply. Ukuran dari Node MCU ini cukup mini ya, kisaran antara 57 mm sampai kali 30 mm. Dan Node MCU ini memiliki tegangan input sebesar 3,3 sampai 5 volt. Dan Node MCU ini memiliki 13 pin GPIO. Selanjutnya untuk sensor DHT11. Sensor DHT11 ini merupakan sensor dari sensor suhu dan juga kelembapan. Pada DHT11 ini memiliki 3 pin utama, yaitu pin VCC, pin data, dan juga pin ground. DHT11 ini memiliki tegangan input sebesar kisaran 3,5 sampai dengan 5 volt. Sistem komunikasi pada DHT11 ini yaitu menggunakan sistem komunikasi serial. Rentang suhu yang dapat dijangkau oleh DHT11 ini antara 0 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Sedangkan untuk rentang kelembapannya itu sekitar 20% sampai 90% RH. Akurasi dari DHT11 ini untuk suhu itu 20 derajat Celcius, kurang lebih 20 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan ini kurang lebih 5% RH. Di sini kita juga membutuhkan kabel jumper female to female ya, untuk menghubungkan antara Node MCU dengan sensor DHT. Lalu kita membutuhkan WiFi. Perlu diwajibkan untuk menginstal software Arduino IDE untuk menjalankan program. Lalu yang terakhir yaitu kabel data. Berikut ini merupakan wiring atau pengkabelan dari antara Node MCU ESP8266 dengan sensor DHT. Di sini pin VCC atau VCC dihubungkan dengan 3 volt. Lalu pin data dihubungkan dengan D3, pin ground dengan ground. Di ground sini juga nggak apa-apa, sama aja. Berikut ini merupakan wiring secara langsung pada praktikum saya. Nah ini ya, pin VCC terhubung dengan pin 3 volt. Nah, terus pin ground dengan pin ground, dan pin data pin ini dengan pin yang D3. Sebelumnya kita kan menggunakan platform ThingSpeak ya. Nah, di sini ThingSpeak ini digunakan untuk memonitoring suhu dan juga kelembapan. Jadi sebelum itu kita diharuskan untuk membuat channel di thingspeak.com. Jadi yang pertama kita harus membuka website dari ThingSpeak sendiri, yaitu thingspeak.com. Lalu dilanjutkan kita membuat channel di channel, lalu new channel ya, membuat channel baru. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini dan kita diharuskan untuk mengisi data biar memberikan judul, keterangan apa yang akan kita amati. Di sini saya menuliskan
sensor DHT11 IoT test. Deskripsinya sensor DHT. Dan untuk field 1 itu saya gunakan untuk memantau suhu dan field 2 untuk kelembapan. Berikut ini tampilan setelah kita save data yang sudah kita isi sebelumnya. Seperti ini, nanti akan muncul diagram seperti ini, tapi masih belum ada apa-apanya. Lalu di sini kita perlu, oh ya tadi saya lupa. Di sini kita rename dulu ya. Di sini letaknya rename yang sebelah kiri ini suhu, yang sebelah kanan ini kelembapan. Kita juga harus mengatur y-axis min sama y-axis max-nya pada suhu dan juga kelembapan agar kita tahu agar rentang yang kita amati itu terbaca dengan jelas. Untuk suhu saya menggunakan rentang y-min-nya 0 dan juga y-max-nya 50, dan pada kelembapan saya menggunakan rentang 0 sampai dengan 100. Berikut ini pemrograman pada Arduino IDE yang kita gunakan. Di sini mulai dari kita menggunakan ESP8266 ini, lalu DHT11 ini untuk DHT-nya, lalu DHT pin ini pin VCC ya. Connect-nya DHT pin 0 ini dia merupakan pin dari pin VCC atau D3 pada node MCU. Lalu di sini kita mengisi APK. APK ini berasal dari website ThingSpeak kita yang sebelumnya kita udah buat. Jadi di channel, nah seperti ini, di deretan, kalau lihat channel kan di private view. Kalau mau lihat APK buat di copy di sini, kita buka APK, nanti ini key, ini kita copy, lalu kita pastekan di sini. Di sini untuk program dari WiFi-nya, di sini saya menggunakan WiFi saya. Harap berhati-hati ya untuk mengisikan nama dan juga passwordnya. Ini merupakan pemrograman untuk menghubungkan kepada jaringan WiFi, dan ini merupakan pemrograman yang digunakan untuk pengiriman data ke ThingSpeak-nya. Untuk field 1 tadi saya udah set itu untuk memantau suhu ya, untuk menampilkan suhunya, dan juga field 2 untuk menampilkan kelembapannya. Baik, setelah itu adalah proses kompilasi dari program yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya sudah start untuk mengcompile program. Kita tunggu beberapa saat sampai proses compilingnya selesai. Oke. Sudah selesai proses compilingnya, tidak ada kesalahan. Bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu proses penguploadan atau pengunggahan coding yang udah kita buat ke node MCU-nya. Kita tunggu sampai proses penguploadan selesai. Setelah itu maka kita dapat memantau suhu yang dimonitor oleh ThingSpeak. Di sini ada suhu dan juga kelembapan. Seperti yang dilihat, pada suhu rentangnya 0 sampai 50 derajat Celcius, dan untuk kelembapan sendiri 0 sampai dengan 100% RH. Di sini saya menggunakan suhu sekitar atau suhu ruang. Dapat dilihat pada monitoring suhu, di sini suhunya berkisar antara 27 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan untuk kelembapannya sendiri berkisar antara 77 sampai 92% RH. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.